Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua saudaraku dimanapun diri kalian berada, baik pria maupun wanita, sengaja kami undang, monggo sempatkan waktu dan manfaatkan sisa usia diri kalian untuk mengikuti pejangan Jawa dan baiatan Islam yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi. Monggo kami siap mengantar semua diri kalian bertemu pada Sang Zat Tuhan Yang Maha Esa yang selama diri kalian yakinin. Silakan segera hadir, buktikan di malam Jumat Legi mendatang. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga berkah dan bermanfaat bagi semua umat manusia di seluruh dunia. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba dan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa, diperintah menjabarkan tentang misi-misi proses kegiatan kami, yaitu pejangan Jawa dan baiatan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang mendapatkan amanah resmi dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu amanah perintah. Awal diperintah memberi ajaran berupa siraman rohani, mengajarkan ilmu hakikat dan tauhid, adanya ilmu tasawuf, meluruskan semua umat manusia di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, meluruskan ke arah dinul haq, ke arah jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu jalan menuju alam yang terang benderang, alam yang suci, alam semesta,
alam yang abadi menuju surga Allah, terutama jika di syariat Islam. Nah, itulah inti yang sebenarnya Tuhan merintah diri kami untuk memberi siraman rohani pada semua hambanya atau pada semua umatnya di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Tujuan utama mengenal sang wujud zat ilahi, zat Tuhan yang Maha Esa, yang benar-benar wujud nyata hakul mubin. Nah, terutama semua saudaraku, bagi yang sudah mendalami ilmu hakikat dan tauhid, sudah pernah melakukan baiatan torekoh, bermacam-macam torekoh dimanapun. Nah, tujuan kami ini diperintah meluruskan semua ajaran masing-masing mursyid, semua benar, merupakan perjalanan torekoh. Adanya sebutan baiatan itu, semacam baiatan itu termasuk perjalanan torekoh. Jadi diri kami ini diperintah meluruskan semua baik, semua benar yang diajarkan. Namun diri kami ini disuruh meluruskan, memberi bobot, mengarahkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, jalannya zat Tuhan yang Maha Esa, jalan yang lebih cepat, agar cepat mengenalnya sang wujud zat Tuhan yang Maha Esa, yang diri yakini masing-masing. Nah, sebelum mengenal zat Tuhan yang Maha Esa, bagi semua saudaraku yang ingin bergabung mengikuti wejangan Jawa dan baiatan Islam. Nah, pertama kami proses terlebih dahulu sebelum di hari H mengenal zat wujud jati zat Tuhan, mengenal sang wujud kehidupan, sang Maha Suci. Itu kami wajibkan mengikuti proses terlebih dahulu. Prosesnya ialah, pertama kami perkenalkan sir nama yang sesungguhnya. Jadi intinya diri kalian kami kenalkan ilmu hakikat setelah mengenal ilmu syariat, lalu melangkah ke toreko. Toreko kan perjalanan. Nah, ini termasuk diri kula panjenengan melangkah ke ilmu hakikat menuju makrifat, mengikuti proses toreko, termasuk perjalanan. Diperkenalkan semacam zikir kan banyak, termasuk itu perjalanan yang dilalui hamba masing-masing pun nggak sama, mursyid masing-masing yang nggak sama mengajarkan. Nah, semua itu ajaran ilmu zat Tuhan semua itu. Ada yang mengatakan sir nama, termasuk jika sudah mengenal ilmu hakikat kan sudah mendalami sir, termasuk sir itu rahasia ilahi, rahasia Tuhan. Nah, itulah mengenal
sebuah nama, masih dalam perjalanan proses. Ada yang mengatakan namanya zat Tuhan dikenal sir, ada yang bilang hu di dalam batin, ada yang mengatakan namanya Allah lalu hu, ada yang mengatakan hu lalu Allah, dibolak-balik sama. Semua itu masih perjalanan pemirsa. Kami luruskan harus mengikuti jalur kami yang lebih cepat untuk mengenal zat Tuhan yang Maha Esa, zat wujud. Nah, inti dari wejangan Jawa dan biatan Islam, diri kalian kami kenalkan zat wujud, zat Tuhan itu sama dengan diri kalian mengenal sang kehidupan yang keluar masuk ini lewat hidung, hembusan napas ini, keluar masuk. Ini kan namanya hidup zat Tuhan yang Maha Esa. Nah, kami perjelaskan nanti di hari H, termasuk Jumat Legi, itu menyatakan zat wujud, hidup kehidupan zat Tuhan yang namanya Moho Suci. Tuhan kan disebut Moho Suci, memang suci, latif, lembut, maha suci, maha segalanya, maha agung. Nah, itu prosesnya. Kami kenalkan sir namanya dulu, yang diri kalian hirup lalu ditiup, ini kan ada bunyinya. Kami luruskan nanti jika diri kalian sudah masuk ke nomor pribadi kami yang sudah kami tanam di YouTube itu. Kami proses terlebih dahulu, kami kenalkan sir nama yang keluar masuk itu. Kami luruskan semua baik, semua benar yang diajarkan mursyid-mursyid yang lain. Namun kami luruskan, kami kasih yang lebih baik, kami kasih yang lebih benar, kami kasih yang lebih cepat. Kan enak. Karena apa? Wajib pemirsa, diri kalian mengenal zat wujud zat Tuhan itu. Karena yang wajib disembah itu zat, yang wajib dihadap itu zat, yang wajib diyakini itu zat. Nama hanya julukan saja pemirsa, nama hanya sebutan saja pemirsa. Harus yakin diri kalian. Jika gak yakin, subhanallah, karena ada wujud, bukti wujud. Mustahil jika nggak wujud. Diri kita wujud, ada nama. Zat Tuhan ya ada nama, ya ada wujudnya. Karena apa? Ada sifatnya. Buat apa sifat itu disebut-sebut tiap hari? Allah wujud, ngidam, bakok, itu paling penting. Allah wujud. Terus di mana? Kita yang mendahului kita ini, diri kita sebelum ada diri, sebelum ada wujud tubuh ini, siapa? Ya zat wujud, zat ilahi yang dari luar diri ini yang sangat penting, yang dari luar, dari Allahu Akbar,
Kehidupan ke asal mula dari luar diri kan, yang diri kalian hirup tidak jelas dari luar diri, masuk keluar, masuk keluar. Sang Maha Hidup yang namanya Nur Allah dan Nur Muhammad. Jadi intinya nanti di hari H, di Wejangan Jawa, di malam Jumat Legi, kami perjelas setelah diri kalian mengikuti proses, kami perjelas adanya zat dan sifat. Di mana zat, di mana sifat, tahu silah-silahnya. Nah, zat dan sifat nanti kami kumpulkan setelah diri kalian mengikuti perjalanan proses, setelah mengenal sebuah nama ini. Jika diri kalian berminat ingin menyatakan zat, bukti wujud zat hidup, zat Tuhan Yang Maha Esa, kami ajak ke ruang sepi, ke tempat alam yang kosong, di luar rumah yang tidak ada atapnya, agar diri kalian mengerti nanti antara bumi dan langit. Dan Tuhan itu meliputi bumi dan langit seisinya, bukan hanya meliputi tubuh diri manusia saja. Setelah diri kalian hirupkan, diri kalian tiup kehidupan, kembali ke alam akbar. Nah, itulah meliputi semua alam semesta, bumi dan langit seisinya. Yang sangat penting mengetahui kehidupan yang dari luar diri pemirsa. Setelah dibiat Toreko mengenal sebuah nama, belajar ilmu rasa, masih hanya rasa merasakan saja. Lalu ditanyai di mana asal mula kehidupan, yang nggak tahu. Di mana yang namanya zat hidup itu, ya masih bingung. Padahal kehidupan itu di mana-mana ada, timur sampai barat, selatan sampai utara, di dalam bumi sampai tembus atasnya langit. Zat Allah meliputi itu ada, sudah di depan mata kita semua. Kehidupan zat Tuhan itu di dalam diri ya ada, di luar diri ya ada zat Tuhan itu, pemirsa. Namun jika diri kalian gak ada yang meluruskan, gak ada yang menyatakan, gak ada yang mengantar, ya tetap gak tahu lah, kurang berijazah jika diri kalian tak bersaksi. Karena bersaksi itu penting, wajib seumur hidup bersaksi itu, menyatakan zat Tuhan Yang Maha Esa. Dikatakan wajib, ya harus. Menurut ilmu hakikat harus, wajib itu. Mengenal zat Tuhan Yang Maha Esa itu, agar diri kalian gak mengenal sebuah namanya saja. Buktikan di malam Jumat Legi mendatang itu. Entah Jumat Legi kapan, Jumat Legi yang lain-lain itu kan mendatangkan banyak.
kapan diri kalian dihadirkan oleh Zat Tuhan? Semua itu masih menjalani proses jika masih dikenalkan sebuah nama. Dikatakan makrifat itu harus tahu, mengenal ilmu hakikat menuju makrifat. Agar mengerti perlu tahu, itu intinya. Mengerti yang diri kalian ada, mengerti yang diri kalian yakini, mengerti yang diri kalian sujudi. Itu intinya. Pas setelah diri kalian mengikuti perjalanan proses, kami ajak ke ruang sepi diri kalian, ke alam kosong, alam suwung. Kalau orang Jawa namanya diajak sir-siran. Jadi intinya diri kalian kami ajak sir-siran. Orang Jawa mengatakan di situ sir-siran. Nah, kata sir itu kan rahasia. Ran adalah pangeran, rahasianya pangeran. Kami perkenalkan rahasianya pangeran. Itu. Nah, jika diri kalian sudah mengenal, sudah kami angkat, ya nanti jika diri kalian sudah mengenal, sudah kami angkat, ya nanti pegang sendiri, tidak boleh ditularkan orang lain, ditunjukkan orang lain, nggak boleh. Itu ada wadinya, kata sesepuh ini sepuh, nggak boleh. Untuk diri sendiri, itulah diri kalian sudah sampai ke dinul haq. Kami ajak ke ruang sepi itu, kami perkenalkan sir rahasia Zat Tuhan, Zat wujud, Zat urip. Jadi bukti kehidupan ini, kehidupan ini, bukti yang tiap hari, yang meliputi, yang menafkahi. Itulah panjenengan mengenal Zat sama dengan mengenal kehidupan yang diri kalian hirup tiup tiap hari itu yang maha kuasa. Harus diyakini, harus ditaati. Panjenengan mengenal Zat harus taat dua-duanya. Wa atiullah wa atiur rasul. Panjenengan harus taat kepada apa yang kami ajarkan. Zat itu yang diri kalian yakini, lalu panjenengan taat kepada sang Rasul, terutama yang di sini yang namanya Rasulillah ini kami kumpulkan dengan sang Rasul menjadi satu. Inilah sang Rasul wakil dari Zat Tuhan yang dari luar diri. Diri kalian akhirnya mengenal yang namanya Nurullah dan Nur Muhammad, Zat Allah dan Zat Muhammad. Itu intinya, menjadi satu kumpul. Nah, diri kalian hanya tinggal patuh saja, taat, diperintah, dihidupkan, digerakkan, diperintah ke sana kemari. Siapa yang menggerakkan, yang memerintah jika enggak dua-duanya tadi, Allah dan Muhammad bergandeng di sini? Ruh yang bergandeng harus percaya di situ diri kalian, yang menyatakan ya ruh diri kulolan panjenengan, nanti yang menemui Zat ilahi bersaksi menyaksikan diri kita setelah diri kita dipanggil.
Yang memanggil zat Tuhan, bukan siapa-siapa. Zat Tuhan memang rindu dengan diri kita, termasuk rindu dengan semua hambanya, terutama manusia. Iya. Jadi intinya bangga sekali hamba yang sudah terpanggil lalu dilaksanakan, menyaksikan itu, termasuk bangga sekali Tuhan itu, karena sudah ketemu dengan jodohnya, kekasihnya ya diri kita ini. Nah, ketika panjenengan sudah mengenal, sudah percaya, nah itulah diri kalian menjadi kekasihnya, termasuk menjadi Habibullah, termasuk diri kalian sudah mengenal gegandeng hidup yang kekal abadi esok, sudah dikenal sebelum Bapak, sebelum mati. Nah itulah diri kalian sudah mengenal akhirat akhirnya, ya kan? Sudah mengenal akhirat, sudah saya jelaskan, sudah mengenal gegandeng hidup akhirat, akhiri erat, akhiri kehidupan, kemana arahnya pula? Ya ke zat yang kami tunjukkan, yang diri kalian yakini setelah kalian menyatakan itu. Kami ajak ke ruang sepi. Itulah yang namanya hakikinya diri kalian membaca syahadat. Jadi tidak harus mengucapkan 2 kalimat syahadat jika selain Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak harus di situ. Kami bekali yakin yang kuat, kami antar ke ruang kosong, ruang suwung, sudah percaya dirinya bahwa yang menghidupi dirinya ini kan zat Tuhan yang Maha Esa. Jika selain Isa, kan bisa percaya. Ya itulah yang namanya syahadat yang sebenarnya. Asyhadu alla ilaha, tidak ada Tuhan kecuali zat hidup. Yang dimaksud la ilaha, tidak ada Tuhan. Yang diri kalian hadap ini, yang masih bisa mengatakan apa saja, mata batin walaupun mata zahir, belum itu sang makhluk. Dulur, diri kita ini mencarinya sang Gaib, sang pencipta. Sang pencipta semua alam, yaitu zat Tuhan. Zat kan Maha Pencipta. Makhluk adalah yang dicipta. Itu intinya, agar ada sila-sila. Jangan jauhi di situ, kami ajarkan. Kami ajak ke ruang sepi satu persatu, ke alam suwung, alam kosong. Kami arahkan, kami suruh melek, kami suruh menyatakan, lalu
kami suruh mengatakan mana yang bisa rusak dan mana yang nggak bisa rusak. Di situ agar mengerti di antara zat dan sifat, agar mengerti sang pencipta dan yang dicipta. Nah, itu intinya misi kami. Setelah diri kalian sudah yakin, titik terakhir nanti Allah mengatakan dan menyatakan sendiri wujudnya. Jika diri kalian yakin, zat Allah menyatakan dirinya. Surat At-Taha berbunyi pada akhirnya, innani anallah, ya aku ini wujud, zat hidup, zat urip, zat hidup yang menghidupi semua makhluk. Ya aku ini zat hidup yang menghidupi bumi dan langit seisinya. Ya aku ini zat hidup yang menghidupi di semua tubuh diri manusia. Ya aku ini, innani anallah, ya aku ini yang berkuasa segala-galanya, meliputi bumi langit seisinya. Itulah firman zat Allah mengatakan yang sesungguhnya. Beruntunglah bagi hamba yang sudah sampai. Itulah termasuk diri kalian sudah dihadirkan. Bukan siapa-siapa yang menghadirkan, termasuk hamba yang beruntung, hamba yang terpilih. Bersyukurlah, sangat bersyukur, berterima kasih kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa. Jangan bersyukur kepada kami, keliru. Kami ini hanya menjalankan amanah perintah dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa. Diperintah pertama memberi siraman rohani, mengerahkan sedikit demi sedikit ke jalannya yang lurus, mengenalkan ilmu hakikat tauhid lewat kajian tasawuf itu. Jadi panjenengan berterima kasih kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat-sangat berterima kasih, bersyukur, termasuk terpanggil menjadi Habibullah, menjadi kekasih Allah, sudah mengenal kegandeng hidup, dikenal sebelum mati. Itulah panjenengan sudah mengenal akhirat, sudah mengenal tempat yang layak besok, sudah dikenal sebelum mati, sudah tidak bingung arahnya beribadah tiap saat, tiap hari. Itu sudah pas. Yang diri kalian hadap di waktu saat menjalankan sholat syariat, di dalam sholat syariat, setiap sholat mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah pas, sudah tahu wujud hidup, sudah tahu wujud zat yang diri kalian yakini. Pas
setelah mengenal sebuah nama, sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, sudah diri kalian saksiin waktu itu. Itulah intinya, diri kalian bersaksi, menyatakan. Nah, jika sudah oke, diri kalian sudah pasti yakin, hak, percaya bahwa itulah zat jati, zat hidup, zat Tuhan yang selama diri kalian yakini, selama mengenal sebuah nama, namun panjenengan buktikan di malam Jumat lagi, akhirnya panjenengan setelah menyatakan, kami akhiri, kami ajak baiatan, kami perkenalkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu termasuk melengkapi setelah kami ajak sir-siran. Nah, ini kan termasuk merupakan, waktu sir-siran kan merupakan pacaran, kalau bahasa umum pacaran. Kami perkenalkan gegandeng hidup yang kekal abadi. Panjenengan, diri panjenengan sudah yakin. Nah, setelah yakin, panjenengan sudah pas. Nah, akhirnya ada wejangan Jawa itu kami lengkapi, itu termasuk sama dengan akdu nikah. Seperti di syariat Islam, baik pria maupun wanita, nah itu mencari gegandeng hidup di alam muka bumi ini, suami istri. Sebelum akdu nikah kan, kalau di Jawa ya namanya sir-siran tadi. Kalau secara umum kan pacaran dulu kan. Diri kalian mengenal gegandeng hidup dia kan melalui proses pacaran terlebih dahulu kan. Kalau di Jawa sir-siran. Nah, jika sudah sama oke-nya, kan pada akhirnya kan ada resepsi pernikahan, menghadirkan penghulu atau mutin itu untuk akdu nikah. Itu dijanji seperti itu, resmi akhirnya panjenengan setelah mengenalnya tadi akdu nikah. Badan seluruh tubuh ini akdu nikah, gak ikut punya, semua kosong, nol, fana, mati, dikembalikan semua kepada sang zat ilahi. Di situ ajaran suwung, kosong, mati, mengenal zat Tuhan itu. Asyhadu, kami ajarkan dua kalimat syahadat, hakikat, tauhid. Dua kalimat syahadat kami jadikan, kumpulkan jadi satu tunggal, menjadi syahadat tunggal. Esa, kosong, sampai diri ini suwung, gak aku-aku, gak ikut punya semua ini, sampai di jiwit terasa sakit, terasa loroi, diri dia apa, gak ikut punya semua, semuanya milik zat Tuhan yang harus di situ, gak boleh aku. Asyhadu alla ilaha illallah, prosesnya tidak boleh aku, seluruh tuh
betul kehidupan juga ini enggak boleh apa. Ini siapa? Kehidupan semua milik zat Tuhan. Kami suruh melihat badan seluruh tubuh kujur mulai ujung rambut sampai ujung kaki, nggak ikut punya semua milik zat Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam diri walaupun di luar diri semua dikembalikan. Itulah namanya mati sakjarone urip. Jika enggak melaksanakan mati, jika enggak melaksanakan Tuhan, enggak mengenalnya. Diri ini dirinya siapa? Belum tahu. Masih pengakuannya yang luar biasa, sangat besar pengakuannya. Aku bisa, aku punya, belum. Masih ada pengakuan. Sama dengan merampas hak Tuhan, hak itu. Aslinya manusia nggak memiliki apa-apa, nggak mempunyai apa-apa, nggak bisa apa-apa, mati. Yang Maha Hidup hanyalah satu Esa, adalah Tuhan Yang Maha Esa, hak. Allahu Akbar, menghidupi, meliputi, menguasai alam semesta seisinya. Hanya Ilahi Robbi, Allahu Akbar. Kul huwallahu ahad. Hanya satu zat Tuhan Yang Maha Esa yang berkuasa di alam muka bumi ini, menguasai segala-galanya. Nah, setelah diri kalian sudah yakin, sudah sah, sudah mengikuti kegiatan kami awal sampai akhir, terakhir bagi hamba yang sudah hadir mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa dan Biatan Islam, kami perintah mandi. Nanti kami ajarkan mandi jinabat ruh suci namanya. Dibersihin diri kita ini setelah terkotori berapa tahun. Diri ini terkotori oleh hawa nafsu. Itulah nanti diri kalian dibersihin oleh zat hidup Maha Suci yang membersihin, ya zat Maha Suci yang mandi, ya ruh diri kula panjenengan yang melaksanakan. Kami ajarkan terakhir mandi jinabat ruh suci. Tidak ada ajaran di Alkitab, enggak ada. Itu memang perintahnya Ilahi di situ. Rahasia itu. Mandi jinabat ruh suci itu rahasia. Nanti diri kalian itu dibersihin sendiri setelah kudus, terkotori diri kalian sendiri, dikotori oleh hawa nafsu. Itu gara-gara gak bisa kudus. Ya sudah jelas kan? Kudus salam al-mu'min, bagi hamba yang ingin selamat. Salam itu kan selamat, harus percaya, lalu harus kudus fitrah, melaksanakan taubatan nasuka setidaknya di situ.
sudah taubat yang sesungguhnya, taubat yang benar-benar taubat. Jadi intinya di situ, agar diriku lawan penyanyi selamat di sisinya Tuhan, hidup mulia, hidup sejahtera, selamat di sisinya Tuhan yang Maha Esa, dunia maupun akhirat. Nah, marilah pemirsa, sempatkan waktu dan manfaatkan terutama sisa usia diri kalian ini. Mari manfaatkan, bersaksi, menyatakan, kenali zat hidup, zat Tuhan itu yang menghidupi diri kita ini. Wajib, monggo, semua bisa. Kami nyatakan semua bisa, asalkan membawa modal yakin yang kuat, yakin hak, yakin yang sesungguhnya yakin, itu yang hak. Sudah sampai ke dinul hak, sama dengan diri kula lengkapnya, sampai ke titik akhir mengenal zat Tuhan yang Maha Esa yang sesungguhnya. Sudah mengenal nama, dilengkapi mengenal sang wujud, pas, sudah terakhir ke puncak, sudah final. Nah, itulah dari inti misi kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.